Ini semester 2 saya memilih topik manajemen pemasaran. Berikut adalah apa yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah definisi manajemen pemasaran, lalu 7 bauran pemasaran, selanjutnya ada penerapan, perspektif, empati, dan yang terakhir refleksi. Yang pertama adalah definisi manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, Bapak Pemasaran, manajemen pemasaran mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program untuk mencapai tujuan organisasi melalui pertukaran dengan pasar sasaran. Dan saya memandang manajemen pemasaran itu sebagai proses untuk yang pertama memahami pasar, lalu menciptakan nilai dan menyampaikan produk ke target yang tepat. Supaya apa? Supaya perusahaan mampu merespon dan memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif. Di sini ada 7P marketing mix, yaitu adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk membangun dan memasarkan produk atau jasa kepada pelanggannya. Di sini yang pertama ada produk, price, lalu ada place, people, promotion, proses, dan physical evidence yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah bauran pemasaran produk. Produk itu apa sih? Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Dan karakteristik dari produk itu yang pertama ada variasi, yang kedua adalah kedalaman produk dan kualitas produk. Di sini ada product life cycle, dan yang pertama itu ada introduction, jadi pengenalan produk, lalu produk itu sudah dikenal dan perusahaan itu mulai tumbuh, lalu puncaknya ada di maturity, dan nanti jika manajemen pemasaran tidak dipertahankan, tidak digeber pada saat maturity itu akan merujuk kepada decline, yaitu penurunan perusahaan. Selanjutnya adalah price, yaitu ada jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau layanan. Karakteristiknya menentukan persepsi atau citra, memaksimalkan keuntungan, dan yang terakhir menjadi alat kompetitif. Bisa dilihat penerapannya seperti misalkan Bu Tia membeli sebuah roti gitu, dan satu dengan produk yang serupa dan kualitas yang serupa, Bu Tia harga roti yang pertama adalah 1.000, yang kedua adalah 5.000. Pasti Bu Tia curiga dong, apa ini roti kok harganya cuma 1.000 gitu. Jadi menentukan persepsi dan citra. Lalu karakteristik produk di sini adalah maksimalkan keuntungan sudah pasti. Dan yang terakhir adalah alat kompetitif. Jadi kalau misal produk dengan kualitas serupa namun harganya berbeda, pasti lebih memilih ke produk yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sebanding. Selanjutnya adalah place, yaitu adalah bagaimana produk didistribusikan dari produsen ke tangan konsumen. Dan fokusnya nggak hanya lokasi fisik, tapi juga saluran distribusi, aksesibilitas, dan efisiensi pengiriman. Dan di sini ada karakteristik utama place. Yang pertama, kemudahan akses bagi konsumen. Yang kedua adalah efisiensi saluran distribusi. Dan yang terakhir adalah menjangkau pasar yang tepat. Jadi kalau misal kita punya suatu produk, misal produknya jaket kulit tebal gitu. Jika kita memasarkan di place yang tidak tepat, misalkan di pantai, siapa yang mau beli produk kita kan? Selanjutnya adalah promotion, yaitu cara perusahaan menyampaikan nilai dan keunggulan produknya ke konsumen. Karakteristik promotion di sini adalah memberi informasi, membujuk pembeli, dan mempengaruhi konsumen. Jadi di promotion ini outputnya nggak hanya sales ya, nggak hanya penjualan, cuman ada brand, ada branding, ada brand awareness di promotion. Selanjutnya adalah retail, yaitu semua orang yang terlibat dalam menyampaikan produk ke konsumen. Mulai dari tim, mulai dari customer service sampai dengan staf gudang, itu termasuk people juga.
Karakteristiknya adalah SDM sebagai representasi perusahaan, kedua adalah menekankan pelayanan dan profesionalisme, dan yang terakhir adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah proses, yaitu semua langkah sistem dan alur kerja yang dijalankan agar produk bisa sampai ke tangan konsumen dengan pengalaman yang terbaik. Karakteristiknya sistematis dan terstruktur, berorientasi pada pelanggan, dan efisiensi dan konsistensi. Dan yang terakhir adalah physical evidence, yaitu semua aspek fisik yang dilihat, disentuh, dan dialami langsung oleh konsumen. Karakteristiknya nyata dan terlihat. Yang kedua adalah mewakili citra dan kualitas brand, dan yang terakhir mempengaruhi pengalaman konsumen. Selanjutnya di sini ada penerapan 7P pada McDonald, dan di sini Roy Kroc sebagai pendiri perusahaan McDonald bilang, jika saya memiliki batu bata, untuk setiap kali saya mengulang ungkapan kualitas, layanan, kebersihan, dan nilai, saya pikir saya mungkin bisa menjembatani Samudra Atlantik dengan mereka. Jadi kutipan ini itu menekankan 4 pilar utama yang sangat terkait dengan elemen 7P, yaitu ada produk, proses, dan physical evidence. Dan di sini sebagai bukti bahwa marketing itu nggak ada habisnya gitu. Akan terus berlanjut, akan terus diperbaharui, akan terus dievaluasi di perusahaan. Nah, di sini penerapannya pada McDonald. McDonald menjual produknya apa? Yaitu fast food, makanan dan minuman. Lalu di sini ada price. Di sini McDonald itu termasuk yang mid range ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, gue bilangnya. Entry level mungkin. Lalu ada place. McDonald tuh ngambil tempat yang pasti di top location gitu. Lalu di pusat perbelanjaan itu sudah pasti. Jadi kalau kita pergi ke pusat kota pasti ada McDonald. Kita pergi ke pusat perbelanjaan pasti ada McDonald gitu. Karena si Roy Kroc itu saya pernah baca salah satu tulisannya yang dia bilang kayak gini. Saya berjualan McDonald, saya berjualan makanan dan minuman itu nggak hanya itu saja. Saya juga berinvestasi di eh, tanah gitu, aset. Jadi aset yang dia beli di top location itu berkembang dari tahun ke tahun, harganya itu mengalahkan dari penjualan si McDonald itu sendiri. Gitu. Jadi teknik marketingnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada promotion, yaitu iklan global dan lokal, media sosialnya aktif, dan sponsor event. Yang terbaru saya lihat itu dia menjadi sponsor liga sepak bolanya Prancis. Jadi namanya itu bukan Liga 1 Prancis, tapi ada McDonald Ligue 1 Prancis gitu. Jadi ada McDonald-nya. Lalu people-nya staff ramah, pelayanannya cepat, seragamnya rapi dan ikonik. Lalu di dalam prosesnya pelayanannya efisien, sistemnya terstruktur, dan pemesanan digital. Ketika kita masuk, kita memesannya nggak langsung di kasir gitu. Jadi ada kayak tab besar di depan gitu. Kita milih-milih produk dulu. Lalu nanti tinggal keluar struknya, lalu kita langsung bayar gitu. Jadi efisien lah pemesanan di McDonald. Lalu yang terakhir ada physical evidence. Desain restorannya khas, M, warnanya yang dominan merah dan kuning. Lalu kebersihannya terjaga dan brandingnya kuat. Kalau misal kita lihat di jalan ada logo kalau kayak M seperti ini pasti langsung muncul di benak kita. Oh, McDonald gitu. Oke, selanjutnya ada perspektif dari Islam. Di sini ada satu hadis dan satu ayat yang saya temukan pada saat saya belajar manajemen pemasaran. Yang pertama, hadis eh, Ibnu Majah, hadis Tirmizi dan Al-Darami yang bunyinya seperti ini. Pedagang pada hari kebangkitan akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, jujur, dan selalu berkata benar. Di sini
sempat muncul di pikiran saya, kenapa pedagang itu termasuk pelaku kejahatan gitu. Dan yang ditekankan oleh Nabi Muhammad di sini adalah sebagai pedagang kita harus jujur, bertakwa kepada Allah dan selalu berkata benar. Jadi sebagai pedagang kita harus bertanggung jawab juga. Karena saya yakin muncul hadis di sini karena di perdagangan itu sangat banyak kelicikan, perilaku yang celaka dan tidak disukai oleh Allah. Makanya muncul hadis ini. Kemudian ada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi pada hadis yang pertama, kejujuran pedagang itu berkaitan dengan elemen promotion. Dalam prinsip kapitalis, promosi itu sering dilakukan dengan cara melebih-lebihkan produk agar produknya cepat laku. Namun Rasulullah seperti yang saya bilang mengajarkan bahwa dagangan atau promosi itu harus dilakukan dengan menyampaikan kelebihan sekaligus kekurangan produk secara terbuka. Jadi menjunjung tinggi kejujuran dan kita itu bertanggung jawab atas produk kita. Selanjutnya pada ayat Al-Mutaffifin 1 sampai 3, eh, ayat ini berkaitan dengan price. Jadi dalam prinsip kapitalis, penetapan harga itu dilakukan dengan memaksimalkan keuntungan gitu, maksimal maksimal keuntungan. Bahkan dengan cara mengurangi takaran atau kualitas produk. Namun Islam menuntut keadilan dalam setiap transaksi, sehingga keberkahan bisnis bisa tercapai melalui keadilan dan kejujuran. Jadi sebetulnya di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana kita mencapai keberkahan itu sendiri untuk mencapai ridhonya gitu. Lalu di sini ada empati. Kita nonton video sebentar. Mana? Nah, saya mau mengutip yang, nah, jadi sebagai konsumen ya, yang sekarang saya lihat, yang saya alami di teman-teman saya atau bahkan di keluarga besar, dan yang dilihat itu pertama kali kalau ketemu orang, yang dilihat pertama kali barangnya, dia pakai mobil apa, dia pakai handphone apa, dia pakai sepatu apa, rekeningnya berapa gitu kan, dan itu semua adalah output dari
marketing tadi, bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan brandnya, bagaimana perusahaan itu dikenal, dan itu yang menjadikan produk itu keren gitu. Sebetulnya sama saja, sama aja kayak eh saya nggak ada yang lainnya. Coba saya ambil ini. Kapur ini sama aja kayak kapur ini gitu. Jadi sebetulnya semua barang itu menurut saya semua barang itu sama saja gitu secara hakikatnya ya. Jadi manusia saja yang melebih-lebihkannya, yang menganggap suatu benda itu keren gitu. Dan itu yang bikin seseorang itu kalau misal bertemu dengan orang lain yang dilihat itu barangnya, barang yang ia pakai, bukan ketulusan hatinya gitu, pribadi seseorang tersebut. Dan itu yang di masyarakat tuh membuat persepsi bahwa membuat apa ya? Penerimaan jika misal orang kaya itu selalu benar, orang kaya itu barang yang bagus yang dipakai orang lain itu menentukan derajat dia. Sebenarnya derajat kita di dunia ini sama saja manusia gitu hakikatnya. Dan untuk pelaku usaha eh, pasti setiap industri, setiap perusahaan itu ingin untung, ingin memaksimalkan keuntungan, ingin sukses, ingin kaya. Namun jika kita sudah memperoleh kekayaan itu, apakah Allah ridho dengan kekayaannya tersebut gitu? Jadi di sini hakikatnya untuk berdagang itu adalah melayani, melayani kebutuhan konsumen, melayani permintaan konsumen untuk memperoleh keberkahannya. Dan disitulah kita ingin mencapai ridho dan rahmatnya. Selesai sudah pemaparan materi dari saya. Sekarang kita sekarang saya lanjut ke refleksi. Di sini saya menganalisis kelebihan dan kekurangan saya dalam bahkan 2 semester ini. Yang pertama, kelebihan saya yang saya lihat adalah saya percaya diri. Saya nggak takut untuk ngobrol di depan banyak orang. Saya mau mengungkapkan pendapat saya dengan lugas gitu, tidak takut. Yang kedua adalah aktif dan komunikatif. Itu sebelumnya itu dari percaya diri dulu. Dari percaya diri eh, terbangunlah sikap aktif dan komunikatif. Dan yang terakhir adalah curiosity. Jadi saya ingin tahu lebih banyak, penasaran, suka bertanya. Jadi saya misal ada suatu kasus, saya harus tanya, ini gimana? Ini kok bisa kayak gini? Ini caranya gimana? Nah, itu karakter yang terbentuk di saya dan saya anggap itu hal positif. Itu menstimulus untuk saya belajar lebih banyak lagi. Dan di sini kekurangan saya adalah yang pertama kurang teliti. Jadi saya suka lupa, suka tidak memperhatikan detail-detail kecil gitu. Suka terburu-buru. Lalu yang kedua adalah kurang fleksibel dalam manajemen waktu. Jadi saya orangnya kurang terjadwal. Jadi jadwal belajar itu berantakan gitu. Tidak ada jadwal spesifik yang harus saya kerjakan. Lalu yang terakhir adalah overconfident. Jadi kelebihan saya tadi percaya diri dan kekurangan saya itu terlalu percaya diri. Jadi saya dari terlalu percaya diri itu jadi kepedean gitu. Jadi kayak saya udah merasa bisa gitu. Ternyata masih saya masih harus belajar lebih banyak lagi. Berakhir sudah presentasi saya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Fazli. Tapi tumben waktumu masih panjang. Biasanya kan waktunya 25 menit. Tadi kan mulainya terlambat 5 menit ya. Ya, ha. Tapi sudah semuanya disampaikan. Sudah. Alhamdulillah. Tapi padat sekali ya. Mangga untuk kesempatan pertama dari pembimbing dulu. Mangga Bu Ayu. Ah, mau penguji dulu katanya yang mau nanya.
Butianya sudah ini pengen bertanya, mangga Butia. Enggak, bukan. Oke. Sebenarnya istilah baur itu baru buat saya gitu kan. Karena selama ini membaur, tidak pernah ada bauran ya, bauran marketing. Menarik sekali materinya karena itu makanannya Bu ya. Di bank itu makanan banget tuh, people product seperti itu. Pasti kalau ada presentasi tentang itu. Ada hal menarik tadi yang alhamdulillah ya presentasinya Fajli bagus. Suaranya sangat menarik sehingga saya mendengarkan dengan eh saya tertarik sama tadi contohnya McDonald ya. Iya. Oke. Kalau kita lihat sebelum eh Palestina, sebelum kondisi Palestina itu saya setuju banget itu sama McDonald. Tapi kalau kita sekarang lihat dengan perubahan zaman, kemudian dengan kondisi McD yang sekarang terpuruk ya, Iya. terutama di Indonesia kelihatan jelas banget gitu kan, dan di tempat lain, karena tadi ada hubungannya dengan promosi juga gitu. Iya. Bisa dianalisa nggak dari tadi ya, dari produk, price, kayaknya apa yang paling dari tujuh itu ya, kira-kira analisanya tuh yang mana yang mendekati dengan kondisi McD yang sekarang di ambang kehancuran kalau di Indonesia ya? Iya. Tolong dijelasin nggak? Mungkin itu dampak dari ekonomi secara global ya Bu, politik. Dan yang dilakukan McD itu erat kaitannya dengan Israel kan. Dia mendukung si Israel tadi. Jadi menurut saya yang sangat berkaitan itu adalah yang di sini yang kena dampaknya itu adalah brandnya si McDonald itu tadi. Jadi eh, dari dulu McDonald udah bangun promotion sangat bagus ya citranya di Indonesia. Dan sekarang brandnya itu kena gara-gara dia mendukung si eh, Israel. Jadi yang mayoritas di Indonesia kan juga umat Muslim yang kontra dengan hal tersebut. Jadi di sini yang berkait dengan marketing itu di brandnya dia terkena imbas dari kondisi politik gitu. Berarti aspek mana yang dari 7P itu? Mungkin di promotion sepertinya Bu. Promotion, karena dia over promotion ke Israel gitu atau ke physical evidence, Ke brandnya sih. ke brandnya? Ya, brand itu ada kan promotion tuh outputnya sales sama brand kan. Dan di sini oh iya physical evidence. Jadi Physical yang evidence. dirasakan konsumen ya. Nah, itu yang berdampak makanya di sini yang aspek yang dirasakan konsumen tuh bukan lagi McD yang seperti dulu, tapi McD yang mendukung Israel gitu. Ya, Kemudian lanjut. Berarti kan ada rasional market, ada emosional market ya. ya. Artinya kalau yang rasional itu McD itu udah oke banget. Tapi kalau yang ke emosional market itu saat ini kondisinya sangat Buruk. sangat tidak mendukung Ya. ya, tidak mendukung McD ya. eh Kalau misalnya Fajri itu diminta untuk menambahkan P yang lain dari 7P ini, ada ide nggak? Sebetulnya di marketing itu ada banyak sih sampai eh 6.0 kalau nggak salah. Jadi yang pertama 1.0 itu 7P tadi, yang kedua itu lebih ke konsumennya bukan ke produk. Kalau misal 1.0 tadi kan bahas produk. Kalau 2.0 tuh bahas tentang konsumen. Jadi kalau misal eh saya ambil contoh kalau nggak salah itu kapal api atau kopi ABC gitu. Jadi kopi kapal api temannya ngopi gitu. Jadi ngopinya yang diambil gitu, bukan kopi yang terbaik gitu, tapi temannya ngopi. Jadi kata kerja di situ. Jadi lebih ke konsumennya. Terus yang marketing ketiga itu lebih ke apanya saya belum mendalami, tapi menurut saya balik lagi ke
dasarnya 7P itu tadi. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu ditambahkan dan perlu dikurangkan. Soalnya udah mencakup semua marketing sampai 6.0 itu tadi. Jadi dasar-dasarnya ada di 7P tadi gitu. Jadi kalau misal kita bicara tentang konsumen itu bisa jadi ke brand tadi, branding gitu. Dan brand itu ada di physical evidence kan. Dan outputnya promosi juga gitu. Jadi balik lagi ke 7P tadi, dasar-dasarnya. Baik, terakhir slide presentasinya yang ada yang kurang tentang harapan orang tua itu ya, belum ditambahkan ya. Nah, itu aja sih, selebihnya udah oke. Oh, jadi Ibu pengen tanya harapan. Iya. Apa aja yang mau nanya sama orang tua ya langsung ya? Saya kebetulan sudah diakomodasi semuanya, sudah didukung baik secara emosional maupun material. Jadi kayak saya sebutkan kelebihan dan kekurangan saya aja gitu. Oke, terima kasih Fazli. Alhamdulillah. Itu yang kemarin ditanya ya, waktu pas gladi ya. Iya, Timbal balik. Oh, ternyata jawabannya itu ya. iya. Waktunya Fazli masih 15 menit Bu Ayu. Kalau kemarin waktu pas presentasi, Fazli sampai di stop. Pas gladi sampai ditahan-tahan. Fazli sudah habis waktunya. Karena apa ya Bu, lingkungannya tuh kayak kan banyak teman-teman di kelas. Jadi saya ambil contoh terus ngambil ide-idenya itu lebih harus saya jelasin lagi gitu kalau teman-teman di kelas yang mendengarkan. Experience gitu. Iya. Lah, mangga. Kepada Ibu pembimbingnya Bu Ayu. Ya, oke. Tadi video yang terakhir ya, itu menarik. Jadi di video itu kan dibahas bahwa sekarang orang sangat apa ya, dipompa harus belanja, harus belanja, harus belanja gitu ya. Nah, prinsip marketing Islam apa yang paling cocok untuk mengatasi ini? Prinsip marketing Islam. Marketing Islam. Gimana marketing Islam itu apa ya, mewarnai kondisi seperti itu menurutmu? Kalau perspektif Islam sih yang tadi saya paparkan. Jadi dimulai dari Terus jualan nih ceritanya. ya. Ceritanya kamu sales Islam. Hmm. Terus kamu harus jualan di tengah bombardir banyak barang. Apa yang kamu lakukan? Yang sesuai dengan hadis tadi, Quran tadi. Harus jujur sih yang paling penting Bu. Jadi eh, kita harus tanggung jawab kalau misal produk kita kualitasnya kayak gini. Jadi yang kami promosiin juga kayak gini. Jadi kalau misal produk saya kurang di sini, jadi saya harus sampaikan di sini. Jadi kalau produk saya lebih di sini, saya harus sampaikan gitu. Jadi tidak melebih-lebihkan si produk kita gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi kekuatan dari perusahaan kita. Jadi perusahaan yang brandingnya itu jujur gitu terkait kualitas produknya seperti itu. Jadi waktu itu Rasulullah juga pernah cerita. Jadi ada pedagang jualan kacang atau beras gitu. Jadi waktu Rasul itu memasukkan tangannya ke dalam itu basah. Jadi yang atasnya doang yang kering. Dan pedagang itu nggak menyampaikan kalau misal kacang saya di bawah basah gitu. Jadi yang harus perhatikan di sini itu adalah kejujuran saat kita menyampaikan kualitas produk kita. Ya. Di prinsip marketing itu yang paling penting dua tuh. Kalau kita jadi sales gitu ya, kita jadi sales, kita marketing itu kan ya apa ya, jelek-jeleknya jadi sales lah. Tapi sales yang kita punya ilmu ya harus tahu. Prinsipnya dua sebenarnya, produk vs manfaat. Itu prinsip marketing yang harus dipegang kemana-mana. Nah, kalau marketing Islam, produk manfaat ini bunyi banget. Kalau kita jadi sales misalnya, kita orang Islam yang sangat kuat, kita harus menawarkan manfaatnya. Kalau kita lihat dia sudah tidak punya manfaatnya, ya kita harus nggak tawarin ya. Kalau tadi kan barang, udah ini kan warna lain nih, ini model lain, ibu beli 10 lusin nanti dapat diskon 1 lusin, bla bla bla, terus tidak dapat beli kan. Tapi kalau marketing Islam ya harus dikembalikan ke produk vs manfaat. Ya.
ini manfaat nggak buat kamu? Kalau nggak manfaat ya jangan dijual gitu. Mau jual barang lain, ya masuknya di manfaat. Bisa jual barang lain kalau dia paham manfaatnya. Gitu. Jadi harus selalu di situ tuh produk vs manfaat. Iya. Karena apapun di bidang apapun perlu marketing tuh. Apapun itu. Kamu jelasin kayak gini, kamu kan perlu marketingin supaya kita jelas apa mau denger kamu kan. Iya. Berarti kan kamu harus betul-betul kasih produk yang bagus, terus kamu harus kasih manfaat ya ke kami supaya kami mendengarkan. Gitu. Jadi produk manfaat itu akan ada dimanapun gitu. Iya. Gitu itu kalau prinsip marketing yang mudah banget kita ingat lah. Kalau lupa 7P oke di produk manfaat. Produk Nah, manfaat. kemudian untuk refleksi, saya mau berkomentar tentang refleksi karena juga gurunya Fazli kan tiap minggu ketemu nih. Nah, Fazli itu saya setuju nih dengan semua kekurangan dan kelebihan kamu. Saya setuju dengan kelebihan kamu. Kamu punya curiosity yang luar biasa bagus ya. Kamu bisa explore sendiri karena itu kamu. Ini kan sebenarnya tugas Fazli untuk manajemen marketing ya. Yang Iya. paling kaya referensi itu kamu pada saat buat slide ini. Saya jelasin 45 menit kali 2 apa sih yang bisa diberikan untuk semua siswa tersegarkan kan pastinya terbatas lah karena waktunya 45 kali 2. Karena itu saya kasih tugas, silahkan explore berdasarkan yang saya sudah jelaskan kan. Nah, kamu tuh explore-nya banyak, memang kamu curiosity-nya juga luar biasa ya. Nah, kekurangannya, Fazli itu yang harus ditambah adalah ketekunan. Jadi, untuk bisa terbang, Fazli itu harus siapin sayap yang banyak dong gitu. Terbang tuh maksudnya Fazli bisa ngomong ke orang banyak hal gitu. Otaknya harus diisi penuh. Nah, pada saat mengisi penuh kan harus tekun ya, tekun baca. Itu kurang teliti benar, perhatikan hal-hal kecil. Hal kecil itu penting pastinya. Ya. Kenapa hal kecil penting? Karena banyak orang yang harus dihadapi nanti gitu. Jadi baca ya, tambahin apa namanya tindak lanjut ya. Fazli itu harus lebih tekun dalam membaca. Membaca apapun. Misalnya, Ibu ngambil dari ulangan kamu kemarin. Iya. Ibu sengaja tuh soal esai itu ada satu soal hitungan yang Ibu tidak rubah sama sekali. Oh iya, Dicatat, di bacaan yang Ibu kasih kan. di bacaan ada, di catatan ada, di papan tulis sudah dijelaskan 3 kali tuh. Ya kan? Habis jelasin, saya kasih PPT, habis itu saya ulang di materi. Nih baca nih. Itu nggak ada yang benar ngerjainnya. 1/11 nggak ada yang benar. Heran saya. Itu udah 3 kali gitu, diulang gitu kan. Nah, mungkin apa ya yang harus ditambah adalah kekuatan untuk membaca ya. Karena anak sekarang relatif tidak senang membaca, senang yang dari YouTube, bukan YouTube malah, TikTok, cepat informasinya gitu. Padahal untuk dapat informasi seperti itu, kan si konten kreatornya juga pasti punya banyak yang harus dia baca, yang harus dianalisa gitu ya. Jadi itu yang harus ditambah ya. Kalau Fazli Curiosity Show sudah sebagus ini, pada saat Fazli bisa mempertanggungjawabkannya, mempresentasi dengan baik misalnya, nggak hanya cukup Fazli buat selesai, tapi Fazli harus baca lagi, pahami lagi, gitu. Itu yang direfleksi ya. Jadi memang ya contohnya dengan soal kemarin, soalnya sengaja nggak dirubah karena ibu berharap ini jadi tambang emasnya anak-anak ngerjain gitu kan, itu kan 5 poinnya. Nggak rubah sama sekali contoh soalnya dan angkanya tidak dirubah, tapi kok nggak ada yang dapat 5 gitu. Sayang banget. Itu karena kalian emang nggak baca lagi. Ngerti di kelas aja. Habis itu pulang lupa karena nggak dibaca lagi dengan baik. Nah itu tambahannya ya. Jadi bagus. Dipelihara si curiosity-nya tinggal ditambahkan ketekunannya untuk membaca. Karena nanti akan makin lebih banyak jurnal yang harus dibaca. Kalau pengen lanjut ke ekonomi, manajemen kan. Itu bacaan semua dan kesannya semua teori. Tapi itu nggak akan jadi teori kalau kamu terus jalan ke dunia nyata. Manajemen itu ada di kehidupan, banyak banget dipakai dimanapun kan. Pemasaran ada dimanapun tuh ada pemasaran misalnya kalau kamu tarik pemasaran. Jadi kalau udah baca, jalan keluar, cari kehidupan nyatanya, realnya apa, baca lagi yang banyak, keluar lagi gitu. Terus itu cara belajar yang harus kamu pertahankan. Iya. Izin menambahkan Bu. Jadi yang saya refleksikan di sini adalah saya terlalu overconfident gitu. Saya udah merasa bisa sampai saya
lupa gitu, tekun untuk belajar yang tadi Ibu bilang. Jadi misalkan kayak yang materi kemarin, oh saya di kelas sudah bisa kok. Nah, saya ah harus digeber di situnya lagi kayak saya yang Ibu bilang tadi untuk terbang itu butuh sayap yang besar juga kan. Jadi saya merasa sayap saya sudah besar, tapi sebenarnya saya tuh cuman sayapnya capung gitu. Jadi nggak bisa lebih loncat lagi. Jadi makasih Bu sarannya. Sama ya, semoga lebih baik ya kelas Ya, 12 loh. ya. Insya Allah tembus UTBK. Kalau kamu udah tahu cara belajar kamu tuh yang tepat-tepat. Ya, oke, kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu. Eh, Masukannya padat ya dari Bu Tia maupun Bu Ayu ya, Pak Iya. Adli ya. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi dari ayah ibunya yang hadir di ruang Zoom, Pak Wayan dan Ibu Nana, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mangga, Bu. Dari kami sebagai orang tua sih untuk presentasi kali ini alhamdulillah udah baik ya Bu. Hanya saja mungkin memang kelemahannya Fazli dari dulu itu dia bukan anak yang textbook. Dia lebih ke praktis. Jadi memang untuk membaca buku itu di SMA ini aja dia lebih istilahnya lebih punya semangat untuk membaca di di buku-buku yang dia suka gitu. Nah, untuk dari saya sendiri untuk menurut kami secara pengetahuan untuk ekonominya dia alhamdulillah sudah lebih dari cukup untuk saat ini ya. Dan untuk saat ini juga dia lebih untuk secara teori mungkin dia sudah cukup baik, tinggal mencari pengalaman. Pengalaman untuk mematangkan pengetahuan yang dia sudah dapatkan. Sehingga untuk nanti ketika menghadapi satu permasalahan itu dia lebih problem solvingnya itu dia lebih bisa mencari solusi dari permasalahannya itu. Mungkin untuk harus memulai untuk mencari pengalaman-pengalaman di bidang-bidang ekonomi, entah dia mencoba untuk berbisnis kecil-kecilan, entah misalnya ikut di aksara atau apa. Saya kira lebih ke situ sih harapan kami gitu. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Dana. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanggapi Fazli dari semua masukan penguji, pembimbing, dan orang tua? Udah mau ditutup ya Bu? Sudah. Sudah, mangga, boleh ditutup. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Tia, dari Bu Ayu, dan tanggapannya, saran dari Bunda, dari Bu Ayu, dan juga guru-guru yang sudah hadir dan membimbing saya di KHS kali ini. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Alhamdulillah presentasi saya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.